Yang saya hormati para Romo Pandita, Ramani, yang berbahagia Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, terutama umat Buddha Wihara Dharmaratna. Selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, seperti yang tadi telah disampaikan oleh moderator, bahwa pagi hari ini walaupun kita masih di tengah-tengah pandemik, tetapi kita masih bisa melakukan hal yang baik, melakukan puja bakti walaupun menggunakan Zoom, tetapi sudah cukup bagi kita semua dalam upaya untuk pembabaran Dhamma, untuk kembali mendekatkan diri dengan Dhamma. Dan telah disampaikan bahwa topik pada pagi hari ini berkaitan dengan mengelola kehidupan yang seimbang melalui prinsip atau dengan prinsip jalan tengah. Sesungguhnya kehidupan yang seimbang dengan prinsip jalan tengah ini sudah seringkali disampaikan oleh Sang Buddha, tersirat di dalam khotbah-khotbah beliau yang seharusnya menjadi panduan bagi kita semua dalam kita hidup dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan duniawi maupun kehidupan spiritual. Karena kehidupan yang seimbang dengan prinsip jalan tengah inilah merupakan kehidupan yang dianjurkan oleh Sang Buddha, yang kalau dijalankan nantinya akan membawa kebahagiaan, tidak hanya dalam kebahagiaan duniawi, baik selama kita hidup dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang, tetapi juga kehidupan spiritual. Dan kehidupan yang seimbang dengan prinsip jalan tengah ini telah tersirat dalam khotbah-khotbah Sang Buddha melalui berbagai macam perumpamaan, analogi yang diberikan oleh Sang Buddha. Tentu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian pernah mendengar ada satu perumpamaan yang diberikan Sang Buddha, yaitu perumpamaan senar kecapi. Kalau senar kecapi dipasang dengan terlalu kencang, apa yang terjadi? Senar kecapi tersebut akan putus. Karena putus tidak bisa memberikan suara, tidak bisa menciptakan suara, tidak bisa dimainkan. Tetapi juga, kalau senar kecapi tersebut dipasang terlalu kendor, juga sama, tidak memberikan suara. Maka senar kecapi harus dipasang dengan tidak terlalu kencang, tidak terlalu kendor, baru bisa memproduksi suara yang indah, bisa dimainkan. Nah, dalam hidup juga sama. Kalau kita terlalu kaku dalam menjalankan hidup kita, seperti senar kecapi yang dipasang dengan terlalu kencang, maka banyak masalah yang muncul. Stres, frustasi, kekecewaan, kegelisahan bisa muncul. Tetapi kalau kemudian dalam hidup kita juga terlalu kendor, terlalu lengah, bermalas-malasan misalnya, itu juga sama. Itu juga ekstrim. Tidak memberikan manfaat dalam hidup kita. Maka harus apa? Harus seimbang. Dalam hidup harus dijalankan dengan seimbang. Tidak terlalu kaku, tapi juga tidak bermalas-malasan. Seperti halnya pula, kalau kita menggunakan anak panah. Ketika kita merentangkan busur menggunakan anak panah, kalau kita merentangkan tali busurnya terlalu kencang, juga sama, bisa putus. Dan karena putus tentu tidak mengenai sasaran.
Tetapi juga kalau terlalu kendor, sama saja tidak bisa mengenai sasaran. Maka harus seimbang, tidak terlalu kencang, tapi juga tidak terlalu kendor, sehingga akan tepat sasaran anak panah yang kita lesatkan. Hidup juga sama seperti itu. Nah, dalam analogi yang lain, Sang Buddha pernah ditanya oleh seorang dewa. Dewa tersebut datang pada Sang Buddha bertanya, "Wahai Bante, sesungguhnya bagaimana Anda, Tuan, ya, Marisa dalam bahasa Bali, menyeberangi banjir?" Tentu banjir di sini bukan banjir biasa. Yang dimaksud oleh dewa tersebut adalah banjir alam tumimba lahir, banjir sangsara, termasuk banjir kotoran batin. Bagaimana Bante, bagaimana Tuan menyeberangi banjir? Sang Buddha menjawab, "Saya menyeberangi banjir dengan tidak berdiri diam dan juga dengan tidak terburu-buru." Mengapa? Kalau berdiri diam, saya tenggelam. Tetapi kalau terburu-buru, saya terseret arus. Artinya ketika menyeberangi banjir harus proporsional. Tidak berdiri diam, tetapi juga tidak terlalu bersemangat, tidak terlalu berkobar, tidak terlalu terburu-buru. Harus proporsional, harus seimbang. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan Sang Buddha ini adalah ajaran yang seharusnya kita jadikan panduan dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya dalam hidup kita harus menghindari dua praktek, dua cara yang ekstrim. Ekstrim kanan yang seperti bermalas-malasan, dan ekstrim kiri yang terlalu kaku. Harus seimbang. Dan jalan tengah inilah yang sebagai prinsip agar kita hidup seimbang telah disampaikan Sang Buddha. Bahkan pada awal Sang Buddha memutar roda dhamma. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika Sang Buddha memutuskan untuk mengajarkan dhamma, lantas beliau pergi menuju Isipatana untuk mengajarkan dhamma kepada Pancawagya, 5 biku, 5 pertapa. Nah, yang menarik di situ adalah di awal Sang Buddha mengajarkan dhamma kepada Pancawagya ini, beliau mengungkapkan bahwa ada 2 praktek yang dianggap sebagai ekstrim. 2 praktek yang dianggap sebagai praktek yang tidak bermanfaat, praktek yang merugikan, praktek yang tidak membawa kepada pencerahan. Praktek yang pertama adalah Kamesu Kamasukali Kanu Yoga. Itu praktek mengejar kesenangan indera, hidup hanya demi kesenangan indera. Sedangkan yang kedua adalah praktek menyiksa diri atau gila matanu yoga. Nah, 2 praktek ini oleh Sang Buddha dikatakan sebagai praktek yang ekstrim. Dan ini disampaikan Sang Buddha kepada Pancawagya, kepada 5 pertapa yang memang pada waktu itu 5 pertapa masih memiliki pandangan yang salah berkaitan dengan 2 praktek ini. Pandangan salah dari Pancawagya adalah yang pertama, berpikir bahwa Sang Buddha ketika meninggalkan praktek penyiksaan diri, Sang Buddha sebagai seorang petapa bodhisattva pada waktu itu kembali mempraktekkan mengejar kesenangan indera. Maka Sang Buddha menegaskan ini pun juga praktek yang ekstrim, yang tidak membawa manfaat, yang tidak membawa kepada pencerahan. Nah, pada waktu itu juga yang kedua, Pancawagya ini mempunyai pandangan bahwa satu-satunya jalan yang membawa kepada pencerahan adalah dengan praktek menyiksa diri. Tidak ada jalan lain, hanya praktek menyiksa diri bisa membawa kepada pencerahan. Nah, sehingga Sang Buddha perlu untuk meluruskan pandangan Pancawagya ini dengan mengatakan, menegaskan bahwa menyiksa diri juga bukan jalan yang membawa kepada pencerahan. Nah, 2 praktek ini adalah jalan yang ekstrim, praktek yang ekstrim. Kalau boleh dikatakan,
menyiksa diri adalah jalan ekstrim kiri, karena menyiksa diri. Sedangkan mencari kesenangan indera hidup hanya demi kesenangan indera adalah jalan ekstrim kanan. Nah, dua-duanya ekstrim. Nah, dua-duanya tidak membawa kepada pencerahan. Dan yang menjadi menarik di sini, Sang Buddha lantas kemudian mengatakan bahwa menghindari dua jalan ini, beliau mengajarkan jalan tengah. Ubo ante anupagama majjhima patipada tata gatena abhisambuddha. Menghindari dua jalan yang ekstrim, menyiksa diri dan mencari kesenangan indera, Sang Tathagata telah merealisasi majjhima patipada, jalan tengah, yang kemudian dibabarkan, diajarkan agar dipraktekkan, karena ini adalah jalan yang membawa kepada pencerahan. Nah, yang menjadi menarik adalah kenapa ini disebut sebagai jalan tengah, yang tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Mengapa jalan mulia berunsur 8 disebut sebagai jalan tengah? Mengapa jalan mulia berunsur 8 yang berisi pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, daya upaya benar, perhatian dan konsentrasi benar disebut sebagai jalan tengah? Tentu yang dimaksud dengan jalan tengah di sini bukan berarti sebuah jalan yang separuhnya, setengahnya adalah praktek menyiksa diri, kemudian setengahnya adalah praktek mengejar kesenangan indera. Tidak demikian. Justru ini adalah jalan yang menghindari dua ekstrim. Tetapi kenapa disebut sebagai jalan tengah? Coba kalau kita perhatikan. Dalam praktek jalan mulia berunsur 8, seseorang masih dianjurkan, didorong, dimotivasi untuk memunculkan semangat, memunculkan usaha. Usaha utamanya, usaha untuk melenyapkan kotoran batin yang sudah ada, usaha untuk mencegah kotoran batin yang belum ada supaya tidak muncul, dan usaha untuk mengembangkan hal-hal yang baik yang sudah muncul dan memunculkan hal-hal baik yang belum muncul. Dianjurkan untuk memunculkan usaha. Tetapi walaupun usaha di sini, semangat di sini dimunculkan, dalam praktek jalan mulia berunsur 8 ini, seseorang tidak terjerumus, tidak terbawa ke dalam praktek menyiksa diri. Ada usaha, tetapi tidak berlebihan. Tidak berlebihan seperti praktek menyiksa diri, terlalu berlebihan. Mereka sampai tidak makan, tidak minum, sampai hidup telanjang. Jadi berlebihan, tetapi dalam praktek jalan mulia berunsur 8 ada usaha tetapi tidak berlebihan. Nah, kemudian di dalam praktek jalan mulia berunsur 8 ini juga seseorang masih diberikan kesempatan untuk menikmati beberapa hal yang sifatnya duniawi sesuai dengan kebutuhan. Masih diperbolehkan makan, masih diperbolehkan menggunakan tempat tinggal, masih diperbolehkan untuk mengenakan jubah, mengenakan pakaian. Tetapi tidak sampai terjerumus ke dalam praktek hanya mengejar kesenangan indera. Kalau hidup hanya digunakan untuk mengejar kesenangan indera, itu ekstrim. Tetapi dalam jalan mulia berunsur 8, seseorang diperbolehkan untuk menggunakan kebutuhan hidup yang justru membantu dalam upaya untuk melakukan atau mempraktikkan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang sesuai dengan Dhamma. Maka, karena seperti berada di tengah-tengah, maka disebut sebagai majjhima patipada, sebagai jalan tengah. Inilah kehidupan yang seimbang. Dan yang menjadi penting di sini, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, prinsip jalan tengah ini yang menjadikan seseorang menjalankan kehidupan yang seimbang, itu sebenarnya dipraktekkan, hendaknya dipraktekkan dalam segala hal.
dalam segala praktek yang diberikan Sang Buddha, dari praktek yang paling sederhana, yang paling simpel, sampai praktek yang sifatnya mendalam, yang sifatnya luhur, spiritual, semua harus dipraktekkan, dijalankan menggunakan prinsip jalan tengah. Sehingga apa? Seimbang. Dari yang paling simpel misalnya urusan makan. Mungkin kalau orang berbicara, oh apakah Sang Buddha itu berbicara tentang urusan makan? Oh iya, bahkan urusan makan itu sangat penting. Mengapa? Karena dalam kita makan biasanya kan banyak kotoran batin yang muncul. Maka di dalam ketika Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada yaitu 1250 arahat yang sekarang kita kenal sebagai Magha Puja, ya puja di bulan Magha, salah satu poin yang diberikan Sang Buddha adalah berkaitan dengan makan. Nah, makan pun juga harus menggunakan yaitu prinsip jalan tengah agar seimbang. Artinya apa? Kalau kita makan berlebihan, itu ekstrim. Itu seperti ekstrim kanan, kamesu kamasukalika yoga. Tetapi kalau kita makan kurang, tidak mencukupi kebutuhan tubuh kita, itu juga ekstrim kiri. Maka makan pun harus seimbang. Maka Sang Buddha mengajarkan mata nyuta cabatasming, makan mengetahui ukuran di dalam makan. Artinya mengetahui proporsi kebutuhan yang kita butuhkan oleh tubuh kita seberapa besar. Dan itulah kenapa kami para biku, para samnera dianjurkan untuk makan dalam satu hari, ya makan paling 2 kali, pagi dan siang. Dan setelah tengah hari tidak diperkenankan untuk makan makanan padat. Mengapa? Karena kita menggunakan prinsip jalan tengah, mengetahui ukuran makan, sehingga apa? Seimbang. Nah, dengan makan demikian, seseorang makan hanya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Makan hanya sekedar untuk mempertahankan tubuh, bukan makan untuk kesenangan, bukan makan untuk pemabukan, makan sekedar untuk melenyapkan rasa sakit yang bisa muncul karena tubuh kalau tidak makan. Tetapi juga tidak sampai membuat rasa sakit yang baru karena kekenyangan dengan makan berlebih-lebihan. Maka prinsip jalan tengah di sini yang membawa kepada kehidupan yang seimbang berkaitan dengan makan, itu juga menjadi salah satu poin Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha yang paling sederhana. Dan dalam kehidupan apapun, dalam aspek kehidupan apapun, Sang Buddha mengajarkan prinsip jalan tengah ini. Apakah dalam kehidupan sosial, ekonomi, spiritual, semua menggunakan jalan tengah. Bahkan seperti sekarang, kita menghadapi yaitu pandemik COVID-19, COVID-19. Itu pun juga bagaimana kita menyikapi ini dengan prinsip jalan tengah agar batin kita seimbang, agar kehidupan kita seimbang. Kalau kemudian seseorang terlalu cemas, terlalu takut terhadap yaitu wabah yang sedang melanda sehingga tidak mau keluar kamar, takut keluar kamar misalnya, menjadi stres, menjadi frustasi, nah itu juga ekstrim. Cara menyikapi penyakit secara ekstrim, tidak baik. Tidak baik untuk fisik kita, tidak baik untuk batin kita. Tetapi kemudian, kalau seseorang kemudian menjadi teledor, menjadi lengah, tidak mengikuti anjuran pemerintah, tidak mengikuti protokol yang sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu juga ekstrim juga. Maka jalan tengahnya adalah bagaimana seseorang menyikapi yaitu COVID-19 yang sekarang kita sedang menghadapi dengan sikap yang seimbang. Artinya, ya kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu kemudian menjadi ketakutan berlebihan. Dan apalagi kita tahu bahwa yang namanya penyakit itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang memang akan datang pada kita. Artinya memang tubuh kita ini memang sangat riskan dengan penyakit. Tubuh kita adalah sarang penyakit. Tubuh kita itu adalah tumpukan dari berbagai luka.
Sehingga penyakit muncul, itu sesuatu yang wajar. Tetapi bukan berarti kemudian karena ini wajar, karena ini memang sesuatu yang normal, yang lumrah, lantas kemudian kita menjadi teledor. Tidak juga. Kita tidak teledor, kita tidak menjadi lengah. Tetap kita menjaga fisik kita. Karena kita juga di saat yang sama memahami bahwa menjaga fisik adalah salah satu cara di mana kita bisa mempraktekkan dhamma dengan baik. Karena kalau fisik kita sakit, kita sulit. Fisik kita sakit, pikiran kita belum terlatih, bagaimana kita bisa mengembangkan batin dengan kondisi yang sakit? Sulit sekali. Maka fisik yang sehat juga perlu dipertahankan. Nah, sehingga bahkan Sang Buddha, walaupun beliau seorang Buddha sekalipun, ketika beliau sakit masih menggunakan obat, masih mengkonsumsi obat agar sakit fisiknya menjadi lenyap. Ketika badannya capek, badannya lelah, apakah Sang Buddha kemudian akan terus membabarkan dhamma? Tidak juga. Ketika badannya capek, badannya sedang lelah, beliau juga akan beristirahat, meminta para siswanya untuk menggantikan. Nah, bagaimana dalam hal ini pun juga harus seimbang. Kita tetap menjaga yaitu kesehatan fisik kita. Kita tetap mengikuti protokol dari pemerintah, mengikuti anjuran pemerintah. Keluar dari rumah kita ya tetap menggunakan misalnya masker, mencuci tangan dengan sering dan sebagainya. Jadi kita tidak menyepelekan COVID-19 yang sedang melanda. Nah, dengan demikian artinya kita menggunakan jalan tengah. Nah, dengan jalan tengah, kehidupan kita menjadi seimbang. Seimbang dalam artian ya fisik tetap sehat, batin juga sehat. Fisik sehat karena kita menjaga sesuai dengan protokol yang telah diberikan, dan batin juga sehat karena kita tidak cemas, tidak terlalu khawatir, tidak takut dengan yaitu apa yang sedang melanda kita. Nah, ini berkaitan dengan sesuatu yang sekarang sedang kita hadapi. Bahkan kalau kita berbicara tentang kehidupan sosial, Sang Buddha juga sebenarnya memberikan yaitu anjuran kepada kita semua untuk menggunakan prinsip jalan tengah ini, tersirat dalam khotbah-khotbah beliau. Ya, misalnya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Anda sebagai seorang berumah tangga yang harus sebagai orang tua misalnya kepada anak-anaknya, yang harus mendidik anaknya, itu juga baik untuk menggunakan prinsip jalan tengah. Prinsip jalan tengah di sini adalah misalnya, kalau sebagai orang tua terlalu mengekang anaknya, jadi semua yang dilakukan anaknya itu diatur, pokoknya harus menurut. Tentu tidak bisa juga. Karena masing-masing anak juga mempunyai cara berpikir yang berbeda-beda. Tidak semua pikiran yang diberikan oleh orang tua itu sesuai dengan yaitu kapasitas anaknya. Kalau terlalu mengatur anaknya, pokoknya semua yang dilakukan anaknya harus sesuai dengan orang tua, yaitu juga terlalu kaku. Itu ekstrim juga. Tetapi kemudian ekstrim yang lainnya adalah kalau orang tua tidak memberikan kedisiplinan kepada anak. Artinya dibiarkan saja, dimanjakan, diberi apapun yang diminta, dibiarkan, tidak diberi hal-hal yang baik, pokoknya berbuat jahat ya silahkan, ya itu juga tidak sesuai. Maka prinsip jalan tengahnya adalah agar seimbang, ya tetap apa yang dilakukan anaknya ya dibiarkan dilihat, baik atau buruk. Kalau itu baik, didorong, jangan kemudian ditekan. Kalau itu buruk, kemudian diarahkan. Nah, sehingga di sini bagaimana orang tua juga harus pandai untuk bagaimana mengelola kehidupan yang seimbang berkaitan tugas kewajiban antara orang tua dengan anak. Jadi memperlakukan anak ya sebagai seorang manusia yang memang mempunyai pikiran masing-masing, dalam artian tidak kemudian semuanya dikekang secara kaku, tetapi kemudian juga tidak dibiarkan pokoknya dimanjakan, melakukan apa saja terserah anaknya, sehingga ketika melakukan kejahatan ya juga dibiarkan, yaitu juga ekstrim. Maka harus dengan menggunakan sikap yang seimbang dengan jalan tengah. Dan bahkan ketika Anda berasosiasi dalam sebuah keluarga dengan keluarga lain juga sama, menggunakan prinsip jalan tengah. Contohnya apa? Ya kalau kita berasosiasi dengan tetangga,
Ya kita tidak bisa kemudian dengan serta-merta ikut campur dengan segala urusan tetangga kita, tidak mungkin. Kalau kita terlalu ikut campur urusan tetangga kita, yaitu juga ekstrim. Jadi masalah-masalah dari tetangga kita ikut masuk ke dalamnya, kita ikut campur di dalamnya, itu ekstrim. Tetapi kalau kita juga bersikap tidak peduli, bersikap apatis, masa bodoh dengan tetangga sekitar kita, juga ekstrim juga. Kalau kita terlalu masa bodoh, orang lain tetangga kita itu ada kecelakaan, ada hal yang dibutuhkan, kita masa bodoh, ya bagaimana kita dikatakan sebagai tetangga? Bagaimana kita bisa dikatakan sebagai sahabat keluarga satu dengan keluarga lain dalam sebuah warga? Tidak bisa demikian. Maka bagaimana seseorang harus pandai menempatkan dirinya ketika berasosiasi antara satu keluarga dengan keluarga lain dengan prinsip jalan tengah. Ya dalam batasan-batasan tertentu kita tahu seberapa batasan bahwasanya kita itu ikut campur dengan urusan tetangga, tetapi ada batasan-batasan yang kita tidak perlu dan bahkan seharusnya tidak ikut campur dalam urusan tetangga orang lain. Nah, sehingga harus tahu prinsip jalan tengahnya. Artinya kalau ada orang yang membutuhkan, tetangga kita membutuhkan bantuan kita, ya sepatutnya sebagai tetangga kita membantu. Kita tidak kemudian membiarkan pikiran kita menjadi masa bodoh, apatis, atau tidak peduli dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, dalam berasosiasi antara kita dengan tetangga juga sama, termasuk kita dengan teman kita juga sama. Kita sebagai teman yang baik tentu ikut campur dalam hal-hal tertentu. Tetapi kalau kita terlalu ikut campur dengan masalah mereka juga itu tidak baik. Harus pandai-pandai menempatkan diri. Ini dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ekonomi juga sama. Juga harus menggunakan prinsip jalan tengah agar seimbang. Nah, karena ada terkadang begini, ada ya beberapa orang yang berpikir bahwasanya materi itu sebenarnya tidak penting. Materi itu membawa kemelekatan, dan kemelekatan adalah kotoran batin, dan kotoran batin adalah penghambat yang membawa kepada yaitu kerugian, tidak membawa kepada pencerahan. Karena materi pada akhirnya membawa kepada penghambat kerugian, maka seseorang tidak perlu mencari materi, tidak perlu mencari kekayaan, bahkan berumah tangga pun juga tidak perlu mencari kekayaan. Itu ekstrim, itu sangat ekstrim. Tetapi kalau kemudian seseorang terlalu engage, terlalu terlibat, hidupnya hanya demi materi, itu juga ekstrim juga. Jadi menghindari atau dalam artian apatis dengan kekayaan itu ekstrim. Tetapi kalau kemudian terlalu terlibat, hidup hanya demi materi, demi kekayaan, juga ekstrim. Nah, lantas bagaimana kita agar seimbang menggunakan prinsip jalan tengah berkaitan dengan ekonomi? Ya tentu kita harus melihat realitas, apalagi seorang berumah tangga, bahwa kekayaan itu penting. Sang Buddha bahkan mengatakan, Dali dayang bikawe tu kalau kasming kama bukino. Wahai para biku, kemiskinan adalah penderitaan bagi para berumah tangga. Miskin, tidak memiliki kekayaan adalah penderitaan, harus diakui. Kalau tidak cukup dalam kebutuhan, makan juga sulit, tempat tinggal tidak ada, tidak bisa memberikan pendidikan kepada anaknya, membayar pajak pada pemerintah, ya tentu itu adalah penderitaan. Kemiskinan adalah penderitaan. Maka Sang Buddha, walaupun beliau adalah seorang petapa yang meninggalkan kehidupan berumah tangga, kepada berumah tangga tetap menganjurkan untuk mencari kekayaan. Hanya tentu kalau orang sudah mengenal Dhamma, mencari kekayaan pun juga dengan prinsip jalan tengah, mencari kekayaan dengan kehidupan yang seimbang. Artinya seseorang akan mencari kekayaan, tetapi hidupnya bukan untuk kekayaan. Seseorang mencari kekayaan dengan tidak melupakan nilai-nilai moralitas. Nah, berbeda. Kalau seseorang tidak mengenal Dhamma, hidup hanya demi kekayaan, dia tidak peduli. Dia tidak peduli apakah
yang dilakukan dalam pencarian kekayaan merugikan orang lain atau tidak. Yang penting diri sendiri kaya. Orang lain mau buntung, asal saya untung, that's okay. Tidak peduli. Nah, tetapi kalau orang mengenal dhamma, mencari kekayaan atas dasar kebutuhan, tetapi di saat yang sama tidak melupakan nilai-nilai moralitas. Maka mencari kekayaan dengan tidak mencuri, tidak berbohong, tidak melakukan tindakan yang nantinya merugikan makhluk lain. Nah, sehingga apa? Seimbang, ini jalan tengahnya. Dan dalam mengelola kekayaan juga sama, juga dengan seimbang dengan prinsip jalan tengah. Nah, misalnya apa? Kalau seseorang mempunyai kekayaan, tetapi kemudian kekayaan tersebut itu hanya disimpan saja, nah itu juga ekstrim. Atau mendapatkan kekayaan, kemudian kekayaan tersebut digunakan untuk berfoya-foya, itu juga ekstrim. Maka jalan tengahnya adalah mendapatkan kekayaan dengan cara yang benar dan mengelola kekayaan juga dengan sikap seimbang dengan prinsip jalan tengah dengan menggunakan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Untuk berfoya-foya ekstrim, hanya disimpan juga ekstrim, maka gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada saat menggunakan sesuai dengan kebutuhan juga sama, harus dengan jalan tengah. Walaupun digunakan sesuai dengan kebutuhan, kalau hanya digunakan untuk diri sendiri, itu juga ekstrim. Atau digunakan hanya untuk orang lain, diri sendiri tidak masalah, menderita, tidak apa-apa, yang penting orang lain bahagia, itu juga ekstrim. Maka jalan tengahnya adalah, sikap seimbangnya adalah bagaimana seseorang menggunakan kekayaan, baik untuk diri sendiri, dan juga untuk orang lain. Atanang suketi pineti, tetapi juga mata pitaro suketi pineti. Memberikan kebahagiaan kepuasan untuk diri sendiri dan juga memberikan kepuasan kebahagiaan untuk orang tua. Dan selanjutnya putak darasa suketi pineti, memberikan kepuasan kebahagiaan untuk anak dan istri. Selanjutnya nyatinang suketi pineti, memberikan kepuasan kebahagiaan untuk nyati, untuk kerabat dan untuk orang sekitar yang membutuhkan. Nah, sehingga di sini sikap seimbangnya dengan prinsip jalan tengahnya ketika mengelola kekayaan yang telah diperoleh dengan cara yang baik adalah gunakan sesuai dengan kebutuhan, baik untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Ini bagaimana? Dalam ekonomi pun Sang Buddha dengan jelas menyiratkan prinsip jalan tengah ini hendaknya dipraktekkan. Nah, kemudian kalau kita bicara spiritual juga sama, persis sama. Dalam kita mengelola batin kita juga sama, harus menggunakan prinsip jalan tengah. Menggunakan yaitu kehidupan yang seimbang dengan prinsip-prinsip jalan tengah. Nah, misalnya apa? Misalnya ada satu cerita. Nah, pada zaman Sang Buddha itu ada seorang biku bernama Sona. Nah, Bante Sona ini sebagai Bante yang masih muda itu sangat ideal. Begitu mendengarkan Dhamma Sang Buddha, menjadi seorang biku dan ingin cepat-cepat mencapai kesucian. Itu sangat baik. Tetapi awalnya jalan yang beliau tempuh itu sangat ekstrim. Jadi siang dan malam hanya melakukan meditasi jalan. Sampai pada akhirnya telapak kakinya terluka sampai berdarah-darah. Jadi tempat di mana beliau berjalan menggunakan meditasi jalan itu penuh dengan darah. Sampai beliaunya pun juga berpikir, karena dengan praktek yang begitu ekstrim tetapi tidak mencapai apa-apa, beliau sampai berpikir, mungkin ini bukan hidup saya. Mungkin meditasi ini bukan hidup saya, mungkin brahmacari ini bukan hidup saya. Ya sudahlah, kalau memang demikian, lebih baik saya lepas jubah. Toh nanti ketika lepas jubah saya masih bisa melakukan banyak kebajikan, mengumpulkan punya kebajikan. Nah, tetapi kemudian Sang Buddha memanggil Bante Sona ini. Nah, Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan yang tadi di depan saya kutip. Memberikan perumpamaan seperti senar kecapi. Kalau senar kecapi dipasang terlalu kencang, putus. Dipasang terlalu kendor, itu juga tidak memberikan suara. Demikian pula dalam praktek meditasi juga sama, terlalu kencang itu juga tidak baik, itu ekstrim. Terlalu kendor, bermalas-malasan, lengah, teledor, itu juga ekstrim. Nah, yang dilakukan oleh Bante Sona ini itu terlalu ekstrim, hanya meditasi jalan saja.
Nah, sehingga jalan tengahnya adalah apa? Selain meditasi jalan, harus diimbangi dengan meditasi duduk. Atau mungkin seseorang dalam bermeditasi itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan hanya duduk saja, itu juga ekstrim. Harus diimbangi dengan meditasi jalan. Maka praktek yang seimbang ini juga sangat dibutuhkan. Tidak hanya duduk saja, tapi diimbangi dengan berjalan. Tidak hanya jalan saja, tapi juga diimbangi dengan duduk, sehingga apa? Seimbang. Nah, kalau terlalu ekstrim, ya tentu ini akan menghambat juga. Ya, kalau kita berjalan terus dalam meditasi, ya bagaimana fisik kita bisa kuat? Karena tidak ada istirahat. Kalau kita hanya duduk saja dalam bermeditasi, ya bagaimana darah kita itu bisa bersirkulasi dengan lancar? Harus ada jalan juga, sehingga apa? Mempertahankan meditasi itu sendiri. Bahkan ketika kita bermeditasi duduk misalnya pun, harus prinsip jalan tengah ini pun juga harus dimunculkan di situ. Makanya Sang Buddha mengatakan, ketika berbicara meditasi duduk, beliau mengatakan nisiddati palangkang abujitwa ujung kayang panidaya. Seseorang adanya duduk bersila dengan badan tegak. Nah, di kitab komentar dikatakan bagaimana? Duduk bersila itu sendiri sudah bagian dari apa? Rileks. Tetapi kalau tidak ditegakkan, itu akan menjadi terlalu rileks, menjadi ngantuk. Itu juga ekstrim. Maka selain duduk bersila, badan harus tegak. Nah, tegak itu adalah unsur semangat. Nah, sehingga di sini antara semangat dan rileks ini menjadi apa? Bersatu. Kalau tegak, kalau duduk tetapi tidak tegak, terlalu rileks, kendor, ngantuk. Tetapi kalau kemudian tegak terlalu tegang, itu juga ekstrim. Maka duduk, rileks tetapi tegak. Antara rileks dan juga semangat itu bersatu, menjadi seimbang. Nah, bahkan ketika seseorang memperhatikan nafas, misalnya dalam objek meditasi memperhatikan nafas, juga sama, harus menggunakan prinsip jalan tengah. Ekstrimnya bagaimana? Kalau kita menggunakan nafas, kemudian kita tuh mencengkram nafas, kita kaku dengan dalam memperhatikan nafas, dicengkram terlalu fokus, itu ekstrim. Tetapi kalau kemudian kita tidak memperhatikan nafas, kita teledor, kita lengah, pokoknya batin mengembara, ya sudah, dibiarkan mengembara, itu juga ekstrim. Nah, jalan tengahnya adalah bagaimana seseorang memperhatikan nafas, tapi di saat yang sama tidak kaku terhadap nafas. Maka nafas yang diperhatikan adalah nafas yang apa adanya. Nah, seringkali kita mendengar ada beberapa orang yang komplain dalam bermeditasi, ternyata bukannya menjadi rileks, menjadi tenang, malah menjadi kaku, menjadi tegang. Wajah menjadi kaku, nafas tidak lancar, seperti kekurangan oksigen. Yaitu karena apa? Disebabkan karena seseorang terlalu mencengkram nafas. Tidak bisa. Bagaimana nafas bisa dicengkram, sedangkan nafas ini berubah-ubah, keluar masuk berubah-ubah, temponya juga berubah-ubah. Kalau kita mencengkram, kita menekan nafas, itu ekstrim. Maka para guru meditasi biasa memberikan sebuah perumpamaan. Diumpamakan seperti seekor induk macan yang memindahkan anaknya dengan cara menggigit. Nah, induk macan ini akan tahu menggigit anaknya itu tidak terlalu kencang, juga tidak terlalu kuat. Kalau terlalu kencang, kulit anaknya terluka. Terlalu lemah, ya akan terjatuh. Terlalu kendor akan terjatuh, tidak bisa dipindahkan. Nah, demikian pula dalam kita memperhatikan nafas, terlalu kencang, terlalu fokus, terlalu mencengkram, ya kita akan kerepotan sendiri. Tetapi kalau kita terlalu kendor, dalam artian kita melupakan nafas, kita lengah dengan nafas, kita membiarkan batin mengembara, tidak kembalikan kepada nafas, ya tidak ada meditasi. Maka bagaimana sikap seimbangnya adalah kita memperhatikan nafas, tidak teledor dengan nafas, kita tetap waspada dengan nafas, mindful dengan nafas, tetapi di saat yang sama kita tidak mencengkram nafas. Kita memperhatikan nafas yang apa adanya. Nah, dengan demikian bagaimana kita dalam bermeditasi dari sikap duduk sampai kita memperhatikan nafas dengan
prinsip jalan tengah agar batin menjadi seimbang. Bahkan kalau kita berpikir tentang pikiran kita, juga harus bagaimana kita itu harus seimbang. Maka di dalam salah satu khutbah, yaitu Samyutta Nikaya, Sang Buddha mengatakan begini, dalam kitab mempraktekkan meditasi biasanya ada 2 bentuk pikiran yang muncul yang menjadi pengganggu secara garis besar. Yang pertama adalah pikiran yang bermalas-malasan, kendor, bermalas-malasan. Yang kedua adalah pikiran terlalu berkobar, terlalu bersemangat. Nah, 2 hal ini menjadi penghambat dalam meditasi. Nah, bagaimana seseorang hendaknya mengelola pikiran yang demikian? Nah, dikatakan pada saat pikiran kita dibawa oleh kemalasan, kendor, terlalu rileks, pada waktu itu jangan munculkan 3 hal, yaitu passaddhi, samadhi, dan upeka, ketenangan, konsentrasi, dan keseimbangan batin. Jangan munculkan, karena 3 hal ini mempunyai karakteristik yaitu rileks. Nah, begitu pikiran kita itu dibawa kemalasan, dan kalau kita semakin rileks, ya bertambah kita akan menjadi lebih malas, menjadi tidak ada semangat. Maka pada waktu itu yang dimunculkan adalah semangat, wirya. Yang dimunculkan adalah penyelidikan, semangat, dan kegiuran, gairah. Munculkan gairah, munculkan semangat, munculkan penyelidikan terhadap kondisi yang pada waktu itu dialami. Sehingga apa? Kemalasan lenyap, digantikan dengan semangat. Nah, ketika itu terjadi menjadi seimbang. Nah, tetapi kalau kemudian sebaliknya, kalau batin terlalu berkobar, batin terlalu bersemangat, menjadi gelisah, tidak mau beristirahat, mengembara ke sana kemari. Nah, pada waktu itu jangan munculkan 3 hal, jangan munculkan penyelidikan, jangan munculkan semangat, jangan munculkan gairah. Karena begitu semangat munculkan gairah, tambah tidak bisa beristirahat. Pikiran terus mengembara, tidak mau beristirahat. Bisa terserang penyakit insomnia. Tetapi pada waktu itu munculkan 3 hal. Ketenangan, konsentrasi, keseimbangan batin. Rileks saja, rileks. Menjadi seimbang. Nah, dalam hal ini bagaimana Sang Buddha itu mengajarkan kita agar dalam mengelola hidup kita, termasuk dalam segala hal sosial, ekonomi, spiritual, itu semua menggunakan prinsip jalan tengah sehingga menjadi seimbang. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, untuk agar semua itu bisa dilakukan, ya tentu harus ada latihan. Dan dalam hal ini, latihan yang mesti kita munculkan, yaitu ada 2 hal yang mesti kita munculkan, yaitu kita harus memiliki sati dan sampajanya, memiliki perhatian dan kebijaksanaan. Dalam artian, kalau kita hidup berperhatian, hidup kita waspada, hidup kita sadar dengan apa yang kita lakukan, dan kita juga selalu senantiasa untuk mengembangkan, memunculkan kebijaksanaan. Nah, dengan perhatian dan kebijaksanaan kita akan tahu seberapa kapasitas yang mesti kita munculkan dalam situasi kondisi yang berbeda agar menjadi seimbang, yaitu dengan perhatian. Orang yang punya perhatian, dia akan tahu apa yang sedang terjadi, baik kondisi fisik ataupun kondisi batin, kondisi lingkungan sekitar kita atau kondisi dalam diri kita, akan tahu karena hidup berperhatian. Dan ketika tahu, maka kebijaksanaan akan memainkan perannya, tahu mana yang terbaik yang mesti dilakukan dalam kondisi situasi yang berbeda. Ketika makan misalnya yang tadi saya sebutkan, kalau orang punya perhatian, dia akan tahu kondisi apa yang sedang terjadi. Oh, ternyata makanannya sudah terlalu kenyang, sudah sudah mau kenyang, tahu dia. Karena tahu bahwa dirinya sudah kenyang, maka dia akan berhenti. Kebijaksanaan memainkan perannya, dia akan berhenti, tidak akan melanjutkan. Dia cukup di situ. Atau bahkan sebelum kenyang itu muncul, dia sudah tahu bahwa ini sudah cukup, tidak sampai kekenyangan. Nah, ini disebabkan karena apa? Perhatian dan kebijaksanaan. Dan semuanya akan demikian. Dengan kita terbiasa hidup berperhatian, mindful, dan juga kita mengembangkan kebijaksanaan, apakah dengan cara kita membahas Dhamma, mendengarkan Dhamma, kita merenungkan Dhamma,
Dan dengan kita yaitu memunculkan atau katakan mengumpulkan dari berbagai macam pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami, semua itu akan membentuk sebuah kebijaksanaan yang nantinya akan memainkan perannya ketika kita hidup berperhatian. Maka sati sambajanya itulah yang mesti kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi seimbang, dan sehingga dengan seimbang kita ya artinya menggunakan prinsip jalan tengah sehingga batin kita menjadi seimbang, kehidupan kita menjadi seimbang dalam apapun aspek kehidupan yang kita lakukan. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang sebenarnya ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, mudah-mudahan kita semua mampu melaksanakan kehidupan yang seimbang dengan prinsip jalan tengah yang sesuai dianjurkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha demi manfaat, kebahagiaan, dan kesejahteraan kita semua. Semoga kita semua maju di dalam Dhamma, sabbe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik, terima kasih Bante. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Ini yang disampaikan oleh Bante sangat relevan sekali ya, ajaran Sang Buddha untuk segala situasi ya Bante, baik itu normal maupun new normal seperti sekarang ini. Bagaimana sikap kita terhadap situasi sekarang. Jadi jangan terlalu ketakutan berlebihan, atau jangan sembrono mentang-mentang wah saya mah sering kewihara, karmanya baik, sering meditasi, jadi keluar rumah pun pokoknya nggak takut. Itu juga ekstrim Bante ya. Betul sekali. Ya, luar biasa sekali. Baik, kita lanjutkan dengan Q&A atau tanya jawab bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak hadir di sini, yang di rumah itu lewat online, bisa ketik di kolom chatnya untuk bertanya. Lalu juga bagi teman-teman yang hadir di sini, boleh juga bertanya secara langsung ya. Silakan untuk melakukan atau bertanya secara langsung. Kalau Bapak Ibu sekalian atau teman-teman di sini yang ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan. Nah, baik, untuk yang pertama Bante, ini dari kolom chat Pak Cento, pertanyaannya sebagai berikut. Bagaimana cara meditasi jalan tengah? Maksudnya sehari berapa kali meditasi dan berapa lama meditasi yang ideal? Seperti itu Bante. Iya. Itu saja ya. Satu itu dulu Bante. Ya, baik. Sebenarnya untuk mengetahui berapa lama yang kita butuhkan dalam kita bermeditasi, yang dalam hal ini adalah meditasi jalan, tentu masing-masing orang itu berbeda-beda. Kita tidak bisa memastikan atau tidak bisa mengukur bahwa semua orang itu harus sama. Karena sebenarnya ada seorang guru meditasi mengatakan begini, kalau kita sudah terbiasa dengan meditasi, apalagi intensif, meditasi yang intensif, kita mengikuti retreat dalam jangka waktu yang lama, intensif, maka kita akan tahu, akan memiliki yang disebut sebagai bodily knowledge, pengetahuan terhadap jasmani. Dan kita akan tahu seberapa kebutuhan kita dalam meditasi jalan, seberapa kebutuhan kita dalam meditasi duduk. Kita akan tahu. Dan terkadang antara satu hari dengan lainnya itu juga berbeda-beda, tidak sama. Karena kebutuhan dari fisik kita juga berbeda-beda. Kebutuhan kita untuk jalan dalam perharinya juga bisa berbeda. Dan juga kebutuhan kita duduk juga berbeda. Makanya Sang Buddha di dalam kitab komentar disebutkan begini. Jadi setiap kali Sang Buddha itu akan mengadakan perjalanan jauh. Misalnya besok mengadakan perjalanan jauh. Maka hari ini Sang Buddha itu akan melakukan meditasi jalan. Dan Bante Ananda sebagai attendant, sebagai pembantu Sang Buddha akan tahu juga. Kalau hari ini Sang Buddha melakukan meditasi jalan sekian, maka besok perjalanannya akan sekian. Nah, jadi berbeda-beda. Nah, kebutuhannya akan berbeda-beda. Nah, sehingga di sini kita tidak bisa menentukan seberapa idealnya untuk meditasi jalan atau meditasi duduk misalnya. Tetapi baik apabila kita
ya tidak hanya meditasi duduk tapi meditasi jalan. Misalnya dalam satu hari, apalagi dengan anjuran kesehatan, karena ini kan juga meditasi jalan punya manfaat tidak hanya dalam manfaat spiritual, bahkan Sang Buddha mengatakan ada manfaat secara fisik juga, yaitu apa? Bada. Orang yang suka meditasi jalan fisiknya itu semakin sehat, menjadi lebih sehat, sedikit penyakit dalam artian sehat. Selain orang yang suka meditasi jalan, itu juga dikatakan samadhi jirat titikang. Jadi konsentrasinya itu bertahan lama. Maka tidak hanya spiritual saja, tetapi juga fisik. Dan ini sesuai dengan yang sekarang kita ketahui ya oleh para dokter mengatakan jalan itu penting. Maka sembari kita meditasi jalan, sebenarnya kita juga sembari melakukan exercise, melakukan olahraga. Sebenarnya, sehingga Anda membutuhkan olahraga jalan berapa lama? Misalnya dalam satu hari minimal 1 jam atau 2 jam, silakan untuk dilakukan. Nah, sehingga idealnya itu tidak masing-masing akan berbeda-beda, tetapi tetap meditasi jalan itu perlu untuk dilakukan. Kalau Anda bisa melakukan misalnya per harinya meditasi jalan 1 jam atau 2 jam, kenapa tidak? Bisa dilakukan. Tapi kalau dalam retreat yang intensif, bahkan bisa 6 jam, bisa 7 jam dalam satu hari yang intensif. Tapi karena sebagai artinya berumah tangga yang memang melakukan pekerjaan yang banyak, ya tentu tidak bisa demikian. Nanti pekerjaannya akan juga terbengkalai. Sehingga paling tidak ya ada 1 jam meditasi jalan setiap hari, itu sudah sangat baik untuk dilakukan. Ya, terima kasih ya. Iya, baik. Untuk selanjutnya yang ada di wihara sini, untuk yang mau bertanya silakan. Ya, sambil menunggu persiapan, Bante, ada yang ingin saya tanyakan begini, Bante. Iya. Kalau tadi kita mempraktekkan jalan tengah nih. Tadi Sang Buddha juga atur tentang makan aja ada kita bisa mempraktekkan itu. Nah, indikatornya mungkin nggak Bante, misalkan kita bisa lihat bahwa orang yang mempraktekkan jalan tengah artinya secara fisik pun akan bagus begitu ya. Mungkin tidak terlalu besar atau tidak terlalu kurus. Itu indikatornya. Nah, kalau misalkan kita yang dari segi ekonomi, dari meditasi dan segala macam, kalau kita sudah mempraktekkan itu, apa sih Bante yang bisa kita rasakan secara sendiri bahwa oh ya, saya udah bener nih mempraktekkan jalan tengahnya begitu, Bante? Iya. Ya tentu dalam hal ini kalau kita mempraktekkan betul-betul mempraktekkan kehidupan sesuai dengan prinsip jalan tengah, ya hidup kita akan menjadi lebih ringan. Ya kalau kita misalnya praktek jalan tengah berkaitan dengan fisik misalnya, yaitu misalnya berkaitan dengan makan, ya kita akan menjadi lebih sehat. Dalam artian kita ya pertama karena tahu bahwa makanan ini juga bisa menyebabkan yaitu penyakit fisik dan juga bisa menyebabkan kesehatan fisik. Ya paling tidak kalau kita tahu ukuran dalam makan kita, ya kita menjadi lebih sehat. Nah, ukuran di sini minimal adalah kita tahu bahwa kita makan cukup 2 kali atau 1 kali misalnya untuk misalnya para biku. Nah, kemudian juga yang lainnya tentu ada ukuran lainnya juga. Ukurannya adalah misalnya ini makan untuk kesehatan atau untuk kesenangan. Artinya kalau misalnya walaupun makanan enak sekali, kalau misalnya ternyata tidak sehat, terlalu banyak kolesterol misalnya, nah kan itu juga hendaknya dihindari juga. Nah, prinsip jalan tengahnya ya harusnya makan sesuai dengan kebutuhan. Kalau terlalu banyak kolesterol ya kita harus bagaimana kita makan makanan lainnya yang tidak mengandung banyak kolesterol. Hanya masalahnya kadang-kadang kita sebagai para biku, ya terutama kita para biku ya, kita kan memang makan sesuai dengan kedermawanan dari umat. Kalau umatnya tiap hari memberikan makanan kolesterol semua, terus gimana? Ya kita tidak bisa memilih toh. Padahal prinsip jalan tengahnya seharusnya sih makanan sehat. Jadi ya kita membutuhkan sayur, kita membutuhkan misalnya ya makanan lain yang sifatnya adalah sehat. Tetapi kita kadang kalau untuk urusan ini tidak bisa memilih. Hanya saja kalau urusan
proporsi kita seberapa ya kita tahu, kita butuhnya seberapa kita tahu, karena apalagi kita makan hanya 2 kali. Nah, dengan kita melakukan prinsip yang demikian ya, itu membawa badan kita menjadi sehat. Dan juga karena prinsip jalan tengahnya juga tidak hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga pikiran, bahwasanya kita makan hanya sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita juga merasakan, ya saya yakin sekali bahwa umumnya para biku, para samurai yang sudah terbiasa makan tidak tengah hari, sudah terbiasa makan hanya 2 kali, berkaitan dengan makan itu tidak ada kekhawatiran. Artinya tidak ada kerinduan dengan makan. Artinya adalah ya sudah, kita tidak berpikir besok makan apa, tidak berpikir nanti makan apa. Ketika malam tiba ada orang makan pun kita juga tidak kemudian kepingin makan juga. Artinya keinginan, nafsu keinginan atau kerinduan atau kotoran batin yang berkaitan dengan makan itu tidak mengganggu. Nah, ini baru berkaitan dengan makan, belum lagi berkaitan dengan hal-hal lain. Kalau kita hidup dengan prinsip jalan tengah, hidup kita menjadi lebih ringan. Menjadi lebih ringan dalam, terutama yang kita rasakan dalam batin kita akan menjadi lebih ringan. Kita tidak mudah terbawa oleh hal-hal yang nantinya merugikan bagi kita. Itu yang akan kita rasakan. Nah, ringan karena jalan tengah ini membawa kepada sebenarnya sedikit demi sedikit lenyapnya kotoran batin. Kalau kita menggunakan prinsip jalan tengah, setidaknya adalah prinsip jalan tengah ini juga membawa kepada yaitu lenyapnya berbagai macam kerugian yang bisa datang kalau kita menggunakan cara yang ekstrim. Ya, misalnya kalau tadi misalnya berkaitan dengan berasosiasi dengan orang lain, coba bayangkan kalau kita terlalu yaitu terlibat dalam masalah-masalah tetangga kita, apa yang terjadi? Kita rugi sendiri. Ya kan, kita akan menghadapi banyak konflik, bertengkar dengan tetangga kita. Kan begitu. Atau kalau kita tidak peduli dengan tetangga kita apatis, kita masa boleh, juga rugi sendiri. Kita akan menjadi bahkan ya gosip dari orang lain juga. Karena tidak ada kepedulian. Tetapi kalau kita mampu menempatkan diri kita di tengah-tengah masyarakat, bersikap seimbang dengan prinsip jalan tengah, maka hal-hal yang tadinya akan muncul kalau kita menggunakan jalan yang ekstrim, itu tidak muncul. Hidup akan lebih mudah. Itu dalam kaitannya bersosial. Dan kalau kita berpikir kita mengacu pada spiritual, itu juga sama. Cobalah bayangkan. Kalau kita misalnya tadi saya mengatakan menggunakan objek keluar masuknya nafas. Kalau kita menggenggam nafas, kita mencengkram nafas, kita mengatur nafas, apa yang terjadi? Kita menderita. Nafas masuk tidak boleh keluar misalnya, karena dicengkram. Menderita kan? Atau nafas keluar tidak boleh masuk, menderita. Atau kalau kita misalnya terlalu negligence, terlalu kita lengah, kita kendor, kita tidak peduli dengan nafas, ya pikiran kita mengembara. Malahan bukannya kita bermeditasi, malah kita itu sedang mengarahkan pikiran kita ke hal-hal yang malahan jadi tidak terkendali, bukan meditasi. Duduk berjam-jam, malahan kita itu wasting the time. Kita menyia-nyiakan waktu kita, padahal duduknya sudah 1 jam, tetapi pikiran kita dibiarkan mengembara. Tidak ada meditasi. Nah, sehingga rugi sendiri. Tapi kalau kita mampu menempatkan diri dengan prinsip jalan tengah seimbang dalam memperhatikan nafas, itulah ada kemajuan dalam meditasi kita. Maka dampak positifnya akan dirasakan bagaimana batin kita menjadi seimbang, menjadi lebih ringan, hal-hal yang buruk juga akan semakin menjauh dari kita. Itu akan dirasakan. Ya, terima kasih ya Romo. Iya, baik. Terima kasih Bante. Untuk selanjutnya ada dari teman kita yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Saya mau tanya, belum lama ini saya sempat baca ada satu peristiwa. Kurang jelas ya suaranya ya? Kurang jelas ya? Iya. Sini aja deh. Sudah jelas? Sudah jelas suaranya? Coba saya dengarkan. Seperti tadi jelaskan bahwa
bahwa sebaiknya kita memenuhi pendapatan yang kita punya, kita harus bisa berbagi ke terutama orang tua atau saudara. Tapi kita jangan ekstrim bahwa kita memanfaatkannya untuk kita sendiri atau untuk orang lain. Kita menderita nggak apa-apa, yang penting orang lain bisa tercukupi. Tapi kemarin itu saya sempat baca ada peristiwa bahwa seseorang yang kerja sampai kerja keras, tapi semua usahanya diminta oleh keluarganya. Dia tidak bisa menolak dengan mungkin alasan hormat atau bakti. Tapi dia sangat menderita. Bagaimana menyikapinya, Bante? Ya, memang. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, dan itu juga anjuran dari Guru Agung kita Sang Buddha, bahwa jalan tengahnya itu ya harus kita dalam kita melakukan sesuatu, jangan sampai kita itu menderita. Jadi Sang Buddha mengatakan bahwa kalau kita itu hanya kita melakukan sesuatu untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain, tetapi diri kita menderita, itu juga ekstrim. Atau kita menderita, orang lain kita bahagia, orang lain menderita, itu juga ekstrim. Sehingga bagaimana kita itu harus bersikap seimbang, diri sendiri bahagia, orang lain juga bahagia. Ya, kalau saya perhatikan tadi apa yang dilakukan oleh orang tersebut itu terlalu untuk orang lain saja, dia menderita, dan itu memang ekstrim. Maka bagaimana ya? Kita sudah berusaha, kita sudah mengumpulkan kekayaan, yang pertama yang harus menikmati adalah diri sendiri. Maka Sang Buddha mengatakan yang pertama, suket atanang suketi pineti. Harus memberikan kebahagiaan, memberikan kepuasan untuk diri sendiri. Nah, baru kemudian mata pitaro suketi pineti. Memberikan kebahagiaan, kepuasan untuk orang lain, untuk orang tua, ibu dan ayah. Lantas siapa lagi? Putak darasa suketi pinati, memberikan kebahagiaan untuk anak dan istri. Maka di sini kalau kita melakukan secara ekstrim, ya memang sebagai dampaknya menderita. Maka orang demikian pun yang tadi disebutkan, ya memang seharusnya tidak hanya orang lain bahagia, tetapi diri sendiri juga harus menikmati kebahagiaannya. Kalau tidak, menderita. Ya, paling tidak adalah semuanya tercukupi. Artinya kebutuhan dirinya sendiri tercukupi, walaupun seandainya yang lain-lain diberikan untuk orang lain, tetapi paling tidak diri sendiri tercukupi. Jadi sudah cukup dalam sandang dan pangan, tempat tinggal, segala macam yang dibutuhkan itu tercukupi. Paling tidak demikian. Jangan sampai menderita hanya untuk kebahagiaan orang lain. Maka jalan tengahnya adalah diri sendiri bahagia, orang lain bahagia. Hanya orang lain bahagia, diri sendiri menderita, itu timpang. Atau kalau kita bahagia tapi orang lain itu menderita, itu juga timpang. Maka harus dua-duanya bahagia. Itulah prinsip yang dianjurkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Nah, kalau misalnya itu sudah terjadi, ya kita bisa memperbaiki diri. Artinya suatu saat ketika dilakukan lagi, ya kita tetap harus bagaimana membahagiakan diri kita sendiri juga, tidak hanya untuk orang lain saja. Karena itulah jalan tengah. Ya, demikian ya, Bu ya. Ya, baik. Terima kasih, Bante. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan yang bagian terakhir di kolom chatnya YouTube. Dari Ibu Susi. Namo Buddhaya, Bante. Bila saya mengerjakan pekerjaan di rumah secara santai dan waktu pengerjaan jadi lebih lama dengan alasan supaya saya tidak merasa lelah dan menikmati pekerjaan saya, apakah hal ini juga ekstrim, Bante? Itu saja ya? Iya, Bante. Ya, tentu itu masing-masing dari orangnya. Karena yang mengetahui apakah itu ekstrim dan tidak ekstrimnya itu adalah masing-masing. Karena sebenarnya kita tidak bisa dalam kita
hidup dengan seimbang itu kita tidak bisa mengukur bahwa setiap kondisi itu harus sama, tidak bisa. Ya tergantung ibunya. Kalau Ibu Susi misalnya merasa bahwa dengan cara melakukannya demikian itu tetap dilakukan dan tidak ada kemalasan di situ, yaitu sebenarnya bukan ekstrim. Yang menjadi ekstrim adalah ketika sudah muncul kemalasan. Nah, dari santai-santai kemudian muncul kemalasan, kemudian menjadi penundaan, itu sudah ekstrim. Tetapi kalau kemudian terlalu bersemangat sehingga menjadi stres, frustasi, itu juga ekstrim. Masih melakukan dan tahu bahwa itu sudah yang terbaik dilakukan, tidak memunculkan kemalasan, walaupun kelihatannya rileks, kelihatannya santai, tapi itu memang yang sudah proporsional. Di situ ada passion di situ, ada kesenangan di situ, tidak ada kemalasan di situ, ya sebenarnya itu sudah sebagai jalan tengah. Sehingga tetapi tentu masing-masingnya nanti ya ibu yang akan merasakan muncul kemalasan tidak. Nah, kalau muncul kemalasan ya itu artinya sudah mulai terbawa kepada yang ekstrim. Tapi kalau kemudian terlalu bersemangat, kemudian muncul stres, frustasi, itu sudah masuk ke dalam yang ekstrim lainnya. Maka bagaimana menempatkan dirinya itu dalam waktu ke waktu juga bisa berbeda-beda. Dalam satu situasi ke situasi lainnya juga bisa berbeda-beda. Masing-masing akan tahu proporsionalnya masing-masing. Seperti apa kita makan. Yang tahu yaitu besarnya proporsi makanan yang kita butuhkan itu adalah masing-masing. Orang lain tidak akan tahu. Yang tahu adalah kita. Seberapa yaitu kebutuhan dari fisik kita pada saat kita makan. Itu hanya kita sendiri yang tahu. Termasuk dalam hal ini juga dalam pekerjaan, itu juga hanya kita sendiri. Dalam meditasi, tentu pada akhirnya juga hanya kita sendiri yang tahu seberapa proporsi yang cukup untuk diri kita. Nah, jadi kalau sudah membawa kepada kemalasan, itu ekstrim. Kalau sudah membawa kepada frustasi, itu ekstrim. Nah, bagaimana kita pandai-pandai menempatkan diri kita dalam kita bekerja atau dalam melakukan apapun yang kita lakukan. Ya demikian, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Iya, baik Bante. Ini ada satu pertanyaan lagi, apa masih bisa dilanjut? Ya silakan, masih satu lagi, masih memungkinkan. Terima kasih. Masih memungkinkan. Baik ya. Bante, ini dari Pak Andrew Huang. Nama budaya Bante, saya ingin bertanya, apakah ada metode tertentu agar kita tertarik kepada objek napas kita ketika meditasi, sehingga kita dapat lebih fokus kepada napas dan tidak bosan memperhatikan objeknya. Demikian tentang meditasi, Bante. Ya, itu tergantung pada masing-masing bagaimana kita memotivasi diri kita masing-masing. Ada seseorang yang kemudian ketika bermeditasi menggunakan nafas, keluar masuknya nafas, kemudian dia berpikir bahwa nafas itu seperti hidupnya. Jadi hidup dan matinya tergantung pada nafas. Artinya, pada saat memperhatikan nafas, dia melihat bahwa nafas itu sebagai hidup. Artinya kalau misalnya sampai melupakan nafas, itu kematian dia. Nah, dengan kita berpikir, berkatakan, punya semacam yaitu motivasi diri, sang wega, keteguhan batin, ini adalah hidup saya. Kalau sampai saya melupakan nafas, artinya saya mati, itu juga bisa menjadi ketertarikan sendiri. Nah, ini juga persis sama dengan yang disampaikan Sang Buddha ketika berbicara tentang perhatian. Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Diumpamakan seperti kalau seseorang membawa satu ember air penuh, ya, kemudian dibawa ke tempat orang yang sedang kerumunan orang yang sedang bernyanyi, sedang menari. Nah, dia harus membawa ke sana dan jangan sampai satu tetes pun air itu jatuh. Karena di belakang dia sudah ada seseorang dengan pedang terhunus siap memotong lehernya kalau sampai airnya itu setetes saja jatuh. Apa yang dia lakukan? Dia akan membawa air tersebut dengan penuh perhatian. Jangan sampai satu tetes air pun itu terjatuh, dengan penuh perhatian. Nah, perhatian di sini penting ketika kita mempraktekkan meditasi, termasuk menggunakan keluar masuknya nafas. Perhatian dengan nafas itu seperti apa? Membawa
yaitu satu ember air, sementara di belakang itu ada seseorang yang dengan pedang terhunus siap untuk memotong leher kita. Bayangkan, itu antara hidup dan mati. Nah, itu dianjurkan Sang Buddha. Sehingga di sini kalau seseorang kemudian berpikir, wah ini adalah hidup saya, maka dia tidak akan membiarkan satupun hembusan atau katakan masuknya nafas akan terlewatkan. Nah, ini juga menjadi motivasi tersendiri. Atau yang kedua adalah dengan cara apa? Kita tuh seperti researcher, seperti periset, tukang riset. Kita tuh sedang meriset nafas kita. Ya, jadi kita harus tahu nafas itu apa sih? Panjangnya bagaimana, pendeknya bagaimana, kekasarannya bagaimana, kemudian sebenarnya nafas itu apa? Kita riset di dalamnya. Nah, kalau kita itu menganggapnya bahwa ini adalah objek riset dalam kita bermeditasi, ya kita akan apa? Betul-betul memperhatikan nafas. Nah, itu juga menjadi motivasi tersendiri. Nah, sehingga di sini ya banyak sekali yang bisa digunakan sebagai motivasi. Dan itu adalah masing-masing bagaimana kita pandai-pandai membawa kita termotivasi, yaitu untuk memperhatikan nafas. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa menjadi motivasi. Ya, terima kasih. Iya, baik Bante. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan yang ingin disampaikan. Begitu juga dengan saya. Mungkin ini bagian terakhir yang akan dijawab oleh Bante dan juga sebagai penutup pesan untuk kita semua, baik yang hadir di sini maupun yang berpuja bakti secara online di rumah. Demikian Bante, jika kita menjalankan praktek jalan tengah ini, nah di tengah perjalanan kan pasti ada yang mungkin nggak sesuai dengan kaidahnya gitu, entah agak sedikit ekstrim atau kiri atau kanan gitu. Nah, bagaimana ini kita mengontrol ya gitu Bante, dalam artian oh iya tadi ini saya salah, harusnya jangan begitu. Nah, boleh nggak kita balik gitu Bante? Itu satu. Kedua, berapa lama sih supaya praktek ini kita terus jalanin sehingga menjadi karakter kita dan nggak perlu kontrol, itu udah harus secara otomatis bisa jalan gitu. Jadi kita harus bertahan berapa lama nih, misalkan 1 bulan kah? 90 hari kah? Ya seperti itu Bante, terima kasih. Ya baik Romo, ya sebenarnya dalam kita melakukan yaitu perjuangan mempraktekkan Dhamma, menyeimbangkan kehidupan kita dengan prinsip jalan tengah, tentunya karena kita masih dalam latihan, kita akan terus terbawa kepada ekstrim, ke kanan atau ke kiri, itu pasti. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana ketika kita tahu bahwa kita sudah terjerumus ke dalam ekstrim, kita kembali lagi. Itu yang terpenting. Dan itu akan terus demikian, akan terus demikian. Nah, oleh karena itu dalam hal ini bagaimana kita harus selantiasa menggunakan perhatian, menggunakan sati, perhatian, dan juga sampajanya, kebijaksanaan. Nah, perhatian dan sampajanya ini menjadi apa? Menjadi kiper, menjadi penjaganya, penjaga agar ketika kita sudah terbawa ke dalam ekstrim tertentu, ke kanan atau ke kiri, kita tahu dan kita kembali lagi. Dan akan terus demikian. Kita terjatuh lagi, kita bangun lagi, terjatuh lagi, kita bangun lagi. Kita terbawa ke dalam ekstrim kanan, kita kembali lagi. Terus akan demikian. Yang harus kita lakukan, dan itu adalah latihan. Karena latihan, makanya hal itu masih akan terus datang pada kita. Dan sampai kapan, untuk pertanyaan kedua, sampai kapan kita melakukan itu sampai menjadi habit? Ya sampai mencapai arahat. Sampai mencapai arahat. Kenapa? Ya karena sebenarnya yang sudah betul-betul seimbang itu ya arahat sebenarnya. Yang sudah betul-betul hidupnya itu seimbang dengan prinsip jalan tengah itu arahat. Sedangkan yang lain-lain, bahkan seorang anagami pun juga masih terkadang masuk ke dalam ekstrim juga. Makanya kan sebenarnya kotoran batin itu adalah ekstrim. Jadi kalau kita sudah bicara ekstrim itu karena di situ ada kotoran batin. Selama ada kotoran batin berarti kita terbawa pada kotoran batin, itu sudah ekstrim. Tapi kalau kita seimbang ya kita artinya menjauhi kotoran batin. Dan sampai kapan? Ya tentu adalah sampai mencapai arahat. Tapi sampai kapan menjadi habit? Ya kalau sudah mencapai sotapanna itu sudah pasti. Habit seimbang itu sudah pasti di situ. Makanya seorang sotapanna dikatakan sambodhi parayana, sudah dipastikan untuk
mencapai kesucian, mencapai yaitu pembebasan, sambodhi, mencapai pencerahan akhir. Itu seorang Sotapanna. Sedangkan yang lain-lain kadang-kadang ya masih jatuh, bahkan tidak tanggung-tanggung, kadang-kadang masih jatuh ke dalam alam apa ya. Makanya dalam hal ini ya tetap kita berlatih terus melakukan latihan sampai bahkan mencapai pembebasan akhir, yaitu kearhatan. Itu yang mesti kita lakukan. Ya demikian ya Romo ya. Ya. Ya baik. Anumodana Bante, terima kasih atas kesempatan ini. Dan Bapak Ibu perlu ketahui sekalian, Bante ini tidak hadir di Wihara Dharma Ratna, tapi masih berada di Polonia, Bante ya? Wihara Mendut saya. Itu Wihara Mendut sekarang, maaf. Di belakang saya ada gambarnya Bante Panya. Oh iya, betul. Wihara Mendut. Nah, ini luar biasa sekali kenapa kita bisa bersama-sama puja bakti, Bantenya di Bendut, umatnya di sini, dan di seluruh Indonesia juga bisa menyaksikan. Ini berkat teknologi yang terpaksa hadir di tengah-tengah situasi seperti ini. Tapi luar biasa, dari itu kita terus belajar, dan ini tanpa kerja keras dari tim multimedia Suroto dan kawan-kawan, mungkin ini akan tidak terlaksana. Untuk itu kita sangat berterima kasih kepada Suroto dan teman-teman, sehingga Bante yang dari Bendut, kita di sini puja baktinya bisa terlaksana. Sekali lagi terima kasih Bante atas kesempatan ini. Atau ada lagi yang ingin Bante sampaikan untuk closingnya? Saya kira sudah cukup, apa yang telah disampaikan sudah banyak. Yang terpenting adalah bagaimana kita mari bersama-sama untuk mempraktikkan Dhamma dalam kehidupan kita, sehingga kita dalam hidup menjadi lebih baik, lebih bahagia, lebih damai dalam kehidupan sekarang dan yang akan datang. Dan utamanya kita berjuang untuk mencapai pembebasan melalui praktek Dhamma, jalan tengah, sehingga kehidupan kita menjadi seimbang. Ya, terima kasih Romo, terima kasih untuk semuanya.